Halo semuanya, nama saya Sebastian. Dalam video ini, saya akan melakukan percobaan dengan kendaraan berkekuatan gravitasi atau disebut juga gravity car. Seperti namanya, kendaraan ini menggunakan gravitasi untuk berjalan dan tidak memerlukan mesin apapun. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah beban dan sebuah tali. Gravity car bekerja dengan cara mengubah energi potensial beban menjadi energi kinetik agar kendaraan bisa melaju. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui efisiensi dari gravity car menggunakan beban-beban yang berbeda. Dari tujuan tersebut juga, nantinya bisa diketahui beban mana yang menghasilkan efisiensi terbesar. Apakah semakin besar massa beban, semakin besar efisiensinya? Atau malah sebaliknya? Nah, mari kita cari tahu yang mana yang benar. Selain beban dan tali, kita juga harus menyiapkan gravity car. Gravity car dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada. Saya sendiri menggunakan bahan kawat sebagai rangka utamanya. Untuk rodanya saya menggunakan CD bekas yang dilem ke kayu dan ditancapkan ke jari-jari sepeda. Untuk katrol saya menggunakan sekoci mesin jahit. Lalu di bagian belakang ada isi pulpen sebagai tempat untuk lilitan talinya. Beban dan talinya juga sudah saya siapkan. Untuk beban saya menggunakan anak timbangan seperti ini. Dan untuk talinya saya menggunakan benang kasur seperti ini. Anak timbangan yang saya gunakan memiliki 3 massa yang berbeda. Ada yang 100 gram, kemudian ada yang 50 gram, dan yang terakhir ada yang 25 gram. Untuk percobaan nanti, massa yang saya akan gunakan yaitu massa 100 gram, 75 gram, dan 50 gram. Nanti masing-masing massa beban akan saya coba 3 kali dan dirata-ratakan di hasil akhir untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Jadi cara kerja kendaraannya sebagai berikut. Beban nanti akan dikaitkan ke benang kasur. Kemudian benang kasur akan melewati katrol di gravity car dan ujung benang akan dililitkan di isi pulpen di bagian belakang. Akan dililitkan terus sampai beban mulai naik dan mencapai ketinggian maksimum. Ketika gravity car dilepas, roda akan bergerak sehingga gravity car melaju. Ketika gravity car maju, beban juga akan mulai menurun. Bagian ini merupakan bagian gravity car mendapatkan percepatan. Ketika beban jatuh dan sudah tidak menggantung lagi, gravity car akan mulai melambat sampai berhenti. Bagian ini merupakan bagian gravity car mendapatkan perlambatan. Sebelum memulai percobaan, kita juga sebaiknya menentukan susunan percobaan kita. Saya sarankan untuk menyiapkan lintasan yang lurus dan untuk setiap jarak tertentu dibuat sebuah tanda agar ketika mengolah data lebih mudah. Jadi, sudah tahu kan cara kerjanya? Nah, mari kita mulai percobaannya. Sekarang kita akan mengolah data dari video yang tadi direkam. Ini merupakan salah satu video dari salah satu percobaan menggunakan beban 100 gram. Kita di sini akan menghitung pada waktu keberapa mobil menyentuh titik awal. Titik awal di sini adalah garis hitam di sini. Kita akan mencet play. Stop di sini, kira-kira di sekitar sini. Habis itu kita mencatat waktu di bawah kiri dan kita cancel dan menulis waktunya berapa detik. Kemudian kita beralih ke titik berikutnya di sekitar sini. Kira-kira di sekitar sini. Kita catat lagi waktunya. Dan kita akan mencatat waktu sebanyak mungkin sampai mobil berhenti. Nah, setelah semua datanya sudah dikumpulkan, kita harus mengubah agar T ini menjadi 0. Pertama, kita dapat mengcopy ini semua ke sisi yang lain. Kemudian, kita
menulis ini untuk saya juga sama dengan A2 dikurangi dengan angka yang ada di sini agar t-nya menjadi 0. Jadi itu kita drag ini agar semuanya terhitung secara otomatis. Dari sini kita dapat membuat grafik posisi jarak terhadap waktunya. Kita select ini, kita insert chart, kita milih yang scatter. Ini adalah grafiknya ketika kendaraan dipercepat. Bagaimana kalau diperlambat? Kita dapat menambahkannya dengan cara klik kanan, select data, add, series name bisa saja perlambatan, X-nya kita bisa memilih waktunya, kemudian Y-nya kita dapat memilih jaraknya. Setelah itu terlihat kurvanya. Ini kurva percepatan dan ini kurva perlambatannya. Kemudian kita dapat mencari persamaan kedua bagian ini. Pertama, add trend line, polinomial, lalu kita display equation on chart. Ini persamaan untuk yang dipercepat. Kalau diperlambatnya kita menggunakan cara yang sama. Dan inilah persamaan ketika diperlambatnya. Dari persamaan ini, kita dapat mengetahui percepatan, kecepatan awal, dan kecepatan akhirnya. Percepatan dapat dicari dengan cara mengkalikan dua angka ini. Kita mendapatkan 0,064 meter per second kuadrat. Untuk V0-nya, kita mengambil angka yang ini. Didapatkan 0,1366 meter per second. Untuk VT-nya, kita tinggal menggunakan rumus V0 tambah A kali T. Maka didapatkan 0,82 sekian meter per second. Untuk mencari energi potensial, energi kinetik, dan efisiensinya, kita harus menulis tinggi beban yang digunakan dan massa mobilnya. Tingginya 0,26 meter, bebannya 0,1 kg, untuk massa mobilnya 0,128 kg, dan massa totalnya kita menambahkan beban dengan massa mobil dan didapatkan 0,228 kg. Kemudian kita dapat mencari energi potensial. Rumus energi potensial yaitu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Maka kita dapat mencari energi potensialnya seperti dengan cara massa beban dikali 9,8 dikali 2,26. Didapatkan 0,2548 Joule. Lalu untuk energi kinetik, kita menggunakan rumus setengah kali M kali V kuadrat. Jadi menulisnya seperti 2 dikali massa total dan dikali kecepatan pangkat 2. Didapatkan angka sekitar 0,077 Joule. Untuk efisiensi, kita dapat mencarinya dengan cara energi kinetik dibagi dengan energi potensial. Lalu dikali 100 untuk mendapatkan persen. Maka didapatkan efisiensi sekitar 30,2%. Kita akan mencari ini untuk semua percobaan yang sudah dilakukan. Jadi, ini hasil efisiensi dari semua percobaan yang sudah dilakukan. Efisiensinya juga sudah dirata-ratakan. Jika dilihat di sini, ada perbedaan yang jauh dari massa beban 0,1 kg dengan 0,05 kg. Jadi, kesimpulannya, beban memiliki pengaruh terhadap efisiensi gravity car, di mana semakin besar beban, semakin besar efisiensinya. Jadi, jika kita mau menambah efisiensi gravity car, menambahkan beban dapat menjadi salah satu caranya. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.